Oke, selamat sore ya. Kita mau memperkenalkan satu buah LED ya. LED ini adalah produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu yang terbaru ya. Apa yang baru dari LED ini adalah yang pasti lebih terang dan powernya lebih besar ya. Apa yang lebih besar dan apa yang istimewanya dari produk sebelum-sebelumnya adalah LED ini menggunakan double heat copper pipe yang lebih besar, satu untuk pendinginannya. Nah, yang istimewa lagi dari LED ini adalah mengenai low beam dan high beamnya. Ya, kita sudah perkenalkan LED ini sebelum Lebaran ya, kontennya ada dan waktu itu barangnya tidak ready karena kita mengejar untuk penjualan pada saat bulan puasa mau Lebaran ya, karena banyak yang mudik biasanya banyak butuh lampu. Nah, kita nggak konsen ke penjualan tipe ini karena ya itu belum siap ya. Nah, saat ini sudah selesai Lebaran, sudah di bulan April akhir ya. Nah, kita perkenalkan LED ini. Jadi LED ini menggunakan driver eksternal, besar sekali driver eksternalnya. Ini adalah produk dari Juragan Lampu ya, tipenya adalah H4. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. Nah, apa sih keunggulan dari LED ini ya? Heat pipe-nya besar ya. Pada umumnya LED-LED di pasaran menggunakan heat pipe, betul. Diameter heat pipe-nya kecil ya, sedangkan heat pipe ini diameternya gede ya. Gede banget dibandingkan yang versi biasa ya. Heat pipe itu apa? Adalah tabung hampa untuk penarikan panasnya yang biasa dipakai di komputer, di laptop. Ya, oke. Nah, keunggulan dari LED ini adalah waktu dia high beam, low beamnya tidak mati. Ya, jadi LED-LED pada umumnya antara low beam dengan high beam. Jadi pada saat low beam, chip low beam nyala, pada saat high beam bergantian, nyalanya bergantian, ya bergantian. Nah, sedangkan LED ini pada saat high beam, low beam tetap nyala, high beamnya nyala, jadi efeknya lebih terang. Ya, sudah pasti. Ya, tipe sorotan samping ya terdapat cut off. Saya sendiri sudah pakai mobil ini di expander saya juga sudah pakai keliling ke Jawa Tengah ya, ke Jogja, ke Solo ya, Semarang, Cirebon, balik lagi ke Jakarta ya. Nah, testimoni saya menggunakan LED ini adalah untuk Anda yang hobi ya. Kalau buat Anda yang tidak hobi, saya rasa tidak perlu menggunakan LED ini ya, karena LED ini sangat terang, padat. Saking terangnya membuat Anda silau. Jadi kalau Anda bermacet-macetan ria ya, lampunya ini menyilaukan Anda ya. Kenapa menyilaukan Anda? Karena saking terangnya. Jadi kita juga merasa nggak nyaman gitu loh ya. Nah, hal kedua, saya sendiri memakai tipe ini memang wattnya besar, powernya gede. Kadang-kadang seperti alternator mobil kita, misalnya AC nyala, terdapat penurunan tegangan, nah LED ini akan ngedip ya. Jadi buat Anda yang bisa menerima hal-hal seperti itu, Anda boleh order. Tetapi kadang-kadang ada orang, jujur terus terang, mohon maaf, ada customer yang cerewet. Wah, saya maunya perfect, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Mendingan nggak usah order. Karena jujur terus terang, saya juga hobi ya. Jadi pengen juga LED yang terang, LED yang perfect ya. Nah, Anda boleh order. Tetapi kalau Anda orang yang perfeksionis banget, tidak bisa menerima kekurangan, ya lebih baik tidak usah order. Masih banyak tipe-tipe LED lain yang Anda bisa pakai. Tapi kalau Anda mau terang, Anda mau padat, Anda mau high beamnya super ekstrim terang, nah Anda pakai LED ini, Anda boleh beli. Nah, ya. Nah, anatomi sama dengan halogen ya, tetapi memang dia tidak bisa, payungnya tidak bisa kita kalibrasi atau kita tidak bisa setting, tetapi LED ini bisa adjustable. LED ini tanpa bayangan gelap, jadi Anda bisa langsung setting di jam 12. Saya setting di jam 11 itu malah jelek ya, tetapi Anda bisa setting antara jam 11, 11.30 sampai jam 12 bebas, karena LED ini adjustable, putar seperti biasa. Yang kita bilang kalau LED bagus itu harus bisa adjustable ya, seperti itu. Kita perkenalkan dulu ya, kenapa sih ada yang namanya H4. H4 itu terdapat filamen low beam dan filamen high beam.
bagian atas ini low beam, bagian bawah ini high beam. Ya, ini untuk halogen H4. Nah, halogen H4 ini kalau kita pecahkan, ya ini seperti ini ya. Kita ambil yang sudah kita pecahkan. Wah, copot ini, saya tarik barusan. Jadi ya, kalau ini terpasang ya, ini adalah halogen H4 ya. Nah, bagian yang atas ini ya terpasang seperti ini. Nah, di sini itu terdapat payung ya, terdapat payung. Nah, LED ini ada payung. Payungnya sih kita setting tetap untuk RHD, right hand drive atau setir kanan. Kenapa? Karena setir kanan itu sudah pasti patokan kita sebelah kiri payungnya lebih tinggi dibandingkan sebelah kanan kalau dilihat dari depan ya. Jadi kalau soal kalibrasi, soal setting-men-setting Anda tidak perlu khawatir. Ya. Yang pasti adalah kita jelaskan dulu ya. Halogen lampu dekat adalah yang di atas, high beam adalah di yang bawah filamennya. Nah, kita demokan nyalanya. Ya, ini adalah untuk lampu dekat yang atas, dan kalau kita lampu jauh dia pindah ke bawah. Ya, terlihat ya di kamera ya, ada pergerakan bahwa dari ini di atas, ini di bawah ya. Anda bisa lihat ini di atas, ini di bawah. Saya tidak tahu terlihat jelas tidak di kamera, tetapi adalah saya mau menunjukkan bahwa lampu dekat adalah yang nyala atas, yang lampu jauh adalah yang nyala bawah. Ya, dia bergantian. Semua mobil kebanyakan bergantian. Nah, semua LED juga kebanyakan bergantian. Ya, nah LED ini yang kita desain saat ini terbaru adalah lampu dekat bisa nyala sendiri, pas pada saat lampu jauh, lampu dekatnya tidak mati. Dan power lampu jauh lebih terang dibandingkan lampu dekat. Anda bisa lihat dari bentuk chipnya. Chipnya untuk bagian yang lampu dekat itu kecil. Sedangkan yang bagian lampu jauh, chipnya lebih melebar. Jadi powernya lebih gede, wattnya lebih besar. Ya, tujuannya apa? Satu, kenapa kita bilang udah chipnya dikecilin supaya lampu dekatnya fokusnya lebih bagus, cut off-nya lebih bagus. Ya, karena kalau makin lebar anatominya nggak sama dengan halogen. Kenapa? Karena filamen dari halogen itu adalah seperti jarum. Jadi kalau makin lebar, makanya chip-chip COB itu tidak bisa fokus. Kenapa? Karena terlalu lebar, fokusnya berantakan. Sedangkan kalau halogen itu adalah seperti jarum, makanya bisa fokusnya benar-benar bagus. Nah, makanya kenapa kita mengejar chipnya ini lebih kecil supaya seperti jarum. Nah, supaya bisa lebih terang ya tentu kita upgrade saja di high beam-nya yang lebih besar. Ya, tujuannya adalah supaya lebih terang. Ya, gitu ya. Nah, LED ini powernya adalah dibaca menggunakan wattmeter saya. Powernya adalah realnya waktu low beam itu sekitar 45, 46 saat ini terbaca. Ya, 47. Oh, dia turun. Sekitar 45 lah mestinya, karena ini power supply saya ngedrop tuh 11, mestinya di 12. Ya. Tuh 50-an. Ya, jadi ada berhubungan dengan power. Kalau mobil Anda 13 volt lebih, 13,8 ini bisa mencapai 60 watt. Jadi tergantung dengan input tegangan. Ya, saat ini adalah 44 karena di bawah 12 ya, 11,9. Ya, setidaknya adalah realnya adalah untuk lampu dekat itu 50 watt spek dari pabrik. Nah, sedangkan untuk lampu jauhnya ya ini di 11 volt itu di 70. Nah, naik terus ya di 80 wattan ya. Ini tergantung dari wattmeter dari power supply-nya. Jadi power supply-nya mainnya di berapa? Jadi intinya adalah realnya sebenarnya ini 50 watt untuk lampu dekat. Untuk lampu jauhnya itu bisa mencapai 100 watt. Itu spek dari pabriknya. Ya, tetapi diukur menggunakan wattmeter saya hanya terbaca di high beam 80 watt, di lampu dekat 50 watt. Ya. Jadi ini benar-benar LED yang powernya paling besar saat ini, dan low beam dengan high beam tidak bergantian. Banyak di luar LED bergantian atau tidak bergantian, biasanya powernya setengahnya. Waktu lampu dekat 50 watt, pada saat lampu jauh 50 watt juga. Tapi lampu dekatnya nggak mati, jadi cuma 25. Tapi ini bukan, ini penjumlahan. Jadi ini adalah LED terbaru yang kita bicarakan 2-3 tahun yang lalu. Mestinya seperti ini, baru tercipta saat ini. Ya, seperti itu. Oke ya, ini kita perkenalkan dulu. Jadi kita
jika Anda berminat, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 seperti biasa. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, ataupun Shopee. Saya agak nggak mau lagi jual di Lazada. Kenapa? Karena barang saya hilang. Ya, dikirim menggunakan Ninja. Barangnya hilang, bro. Hilang, komplainnya susah. Makanya saya agak males menggunakan Lazada. Jadi ini saya coret dulu lah. Ya, jadi buat Anda janganlah di Lazada. Merugikan saya. Ya. Barangnya hilang, bro. Bukannya apa, jadi ribet lah komplain-komplainnya ini itu karena menggunakan Ninja ya. Kalau Lazada tidak bisa yang lain, atau menggunakan Lex ID atau apa, ya aduh ribet lah ya. Mendingan di marketplace yang lain Anda bisa pilih si cepat, JNT, JNE, ataupun instan ya. Oke ya, kita perkenalkan ya. Jadi ini terbaru produk dari Juragan Lampu Jungki Wenas. LED yang paling terang saat ini. Saya pakai sendiri, teknologinya double heat copper pipe, besar sekali bro, ini wattnya besar ya, kipasnya juga gede, heatsinknya juga gede, menggunakan balas eksternal, ini sudah dirajut oleh nilon dan dia tidak storing ya. Ini untuk Anda, cocok untuk Anda yang hobi. Kalau buat Anda yang tidak hobi, mendingan nggak usah, mendingan Anda beli LED yang lain saja sudah cukup ya. LED ini paling terang, saya sendiri memakai terang banget di mobil expander sampai saya kesilauan sendiri. Karena kenapa? Saya udah bilang kalau macet atau terlalu dekat dengan mobil lain, malah sinarnya itu mantul ke mata kita yang jadi sakit ya. Karena kenapa? Saking terangnya bro, ya saking terangnya. Bukannya dalam arti menyilaukan orang, tidak, tetapi karena mantul balik ke kita ya. Kalau kita jalan terlalu dekat dengan mobil orang lain malah nggak enak, mantul sinarnya gitu ya. Karena kenapa? Saking terangnya ya. Saya jamin terang karena dia tidak ngedrop, apalagi Anda high beam. Buat Anda yang doyan-doyan high beam, cocok banget LED ini ya. Harga juga nggak terlalu mahal, sama dengan produk lain yang saya jual sekitar 1 jutaan juga ya, seperti itu ya. Jadi ini khusus untuk Anda yang para hobi ya, hobi yang sudah mencoba LED dimanapun, yang ya begitu-begitu aja. Nah, Anda boleh coba ini karena LED ini saya yang request untuk supaya high beam-nya bisa nyala barengan ya. Nah, perlu diperhatikan memang Anda pemasangan karet Anda harus jebol. Mobil saya pun saya jebol, kenapa? Supaya bisa sirkulasi angin lebih baik ya. Pas angin berputar, angin meniup, supaya bisa bersirkulasi ya. Yang penting adalah maksudnya begini ya, supaya bisa bersirkulasi. Jadi ini ada heatsink ya, sebentar saya pasang dulu. Jadi ini kan karetnya ya. Karetnya dipasang di dudukan H4-nya di mobil ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terpasang. Nah, ini harus masuk kan. Nah, ini Anda harus cek ya pemasangan di mobil. Ini heatsink tertutup banget nggak? Yang penting adalah harus ada celah. Kenapa? Karena kipas angin berputar, angin akan meniup. Ya, ini tiup sistemnya. Dia harus bisa keluar di celah-celah heatsink ya. Kalau tidak bisa keluar di celah-celah heatsink, artinya tidak ada pendinginan sama sekali ya, karena ini tiup bro ya. Ini anginnya adalah tiup, bukan sedot ya, tiup ya, tiup ya. Jadi harus, kalau tertutup oleh heatsink Anda harus coak itu karet ya. Saya ngomong apa adanya to the point karena kenapa ya, ini memang LED buat hobi, bukan buat Anda yang mau aliran standar atau aliran biasa-biasa saja ya, seperti itu. Nah, satu hal lagi, pengalaman saya pakai ini, kadang-kadang dia suka ngejut sinarnya. Tetapi saya pikir rusak. Tetapi dipakai juga nggak rusak-rusak gitu loh. Ya, kita pakai keliling Jawa waktu mudik kemarin, nggak rusak-rusak gitu loh. Kita nyalakan terus, kita stress test dia ya, memang sengaja kita pakai di kondisi yang berat gitu ya. Tetapi nggak rusak, tetapi memang kadang-kadang flicker. Nah, flicker itu disebabkan oleh supply setrum yang kurang, sama seperti power supply saya. Power supply saya kecil di sana, cuma 10 ampere. Jadi kadang-kadang suka ngedrop, ya dia juga akan, makanya tadi kan Anda lihat tidak stabil naik turun. Tetapi kalau kita pakai aki langsung yang besar, itu dia bisa sekitar, kita nggak usah ngomong banyak-banyak deh, 50 watt untuk low beam, 80 watt untuk high beam. Itu udah paling mantap ya. Nah, misalnya kalau Anda main di outputnya ini 13 volt, itu bisa di 100 watt ya. Gede banget bro. Gede banget bro, tapi ya itu
supply arusnya harus stabil karena memang ini rakus sama yang namanya setrum ya. Nah, penting perlu juga mungkin menambahkan kabel relay set di mobil Anda ya. Nah, kalau LED lain kan tidak perlu di bawah 50 watt. Nah, ini LED-nya besar sekali apalagi ada high beam-nya nyala berbarengan ya. Jadi perlu yang namanya kabel relay set, memungkinkan perlu yang namanya kabel relay set. Ya, karena powernya gede banget ya. Ini adalah produk dari Juragan Lampu, terdapat logo embossnya ya, LED ini. Nah, kalau Anda mau order silakan WhatsApp ke saya 0898 269 3838 ya. LED terbaru produk dari Juragan Lampu. Terima kasih.